Hadirin serta tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Brebes. Yang terhormat Bapak Urip Syihabuddin SMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, bina sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat Kecamatan Songgom, khususnya Desa Karangsembung. Juga yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Brebes atau yang mewakili, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, tentu teman-teman sekalian, Pak Asisten dan para kepala dinas, kepala badan yang berkesempatan hadir dari Kabupaten Brebes, Pak Camat, juga para kepala desa sekecamatan Songgom yang berkesempatan hadir. Tentu yang paling saya hormati dan saya khususkan Kepala Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom yang dimuliakan, dan seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Huda Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom yang kami muliakan. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin sekalian, kita sama-sama bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu dan adik sekalian yang sangat saya hormati dan saya cintai, awal saya menjadi penjabat Bupati Brebes sekalian, ada satu video yang dikirimkan ke saya, Pak. Yang dikirimkan ke saya, yang isinya adalah keluhan tentang jalan rusak di sebelah jembatan di sebelah sana lagi, Pak. Jatirokeh ke arah selatan itu. Video berikutnya yang muncul adalah kiriman dari Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur. Ternyata ada orang juga mengeluhkan tentang jalan di depan pesantren Al-Falah kalau tidak salah. Jadi dua video itulah yang kemudian selalu teringat-ingat oleh saya karena dua-duanya memprotes terkait dengan masalah kerusakan jalan. Dan sampai hari ini tentu kami dari pemerintah Kabupaten Brebes tentu memohon maaf, Pak. Kalau sampai hari ini kami belum bisa melakukan apa-apa, pertama karena memang musim hujannya luar biasa, Pak, ini, Pak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi terang, enggak hujan. Tapi beberapa hari terakhir memang, dan menurut BMKG ini sampai dengan awal Mei masih hujan, Romo. Jadi sampai awal Mei perkiraan masih ada hujan. Kalau hujan seperti ini, maka yang terjadi pertama jalannya saya rusak, semakin rusak. Yang kedua banjir di mana-mana, Pak. Yang saya ingat banjir yang saya alami, saya ngelakoni sampai tengah 12 malam yang diceritakan Pak Camat tadi, Pak. Dukuh apa Pak Camat namanya tadi? Dukuh Mingkrik ya, Dukuh Mingkrik. Selatannya Kemiri Amba. Karena saya malam itu di tempat yang saya sebutkan tadi itu. Sampai masuk ke sawah saya juga lakoni. Jadi cerita-cerita saya tadi itu ingin melaporkan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap keluhan dari masyarakat, apapun itu bentuknya, selalu kami tanggapi Bapak sekalian. Meskipun mungkin tanggapan dari kami, pemerintah Kabupaten Brebes ini belum memuaskan sepenuhnya. Hanya paling bisa baru menjawab. Untuk malam ini barangkali Pak Yai, para tokoh, kami baru bisa menjawab, akan kami coba bertahap perbaiki jalan-jalan yang kami laporkan tadi itu. Tahun 2023 ini insya Allah, seperti contoh misalnya jalan yang dari Jatirokeh ke Senang, itu insya Allah masuk. Di Karanganyar juga masuk, di Tanglok juga masuk, di beberapa ruas juga masuk, Pak. Tetapi memang jumlahnya tidak banyak anggarannya. Hanya berupaya kami agar tidak keton rusak banget lah seperti itu. Karena memang luar biasa kerusakannya. Tadi Pak Camat cerita memang kerusakan itu banyak ceritanya dan banyak faktornya. Tapi kami tidak akan bercerita ke belakang, kami rasa ceritanya ke depan bahwa kami akan berupaya memperbaiki tahap demi tahap. Insya Allah tahun 2024
ruas jalan yang dari Karangsempung sampai ke Songkem itu menjadi prioritas kami untuk perbaikan yang lebih masif lagi. Jadi ulangi, kami jujur 2023 ini mungkin nanti belum memuaskan Bapak Ibu sekalian, tetapi kami yang saya ceritakan tadi itu Bapak sekalian baru dari sekian sedikit dari sekian yang akan kami lakukan untuk perbaikan jalan-jalan yang saya hafal kebetulan kegiatannya. Tentu Bapak Ibu sekalian, keluhan-keluhan masyarakat yang kami terima selama saya terutama menjabat selama 3 bulan lebih ini tidak hanya soal jalan Bapak sekalian. Tidak hanya soal jalan, soal banjir lebih banyak lagi. Bencana juga banyak Bapak sekalian. Sampai dengan bulan Maret kemarin sudah 85 bencana Pak. Sampai saya hitung, bencana itu saya hitung. Paling banyak memang soal banjir Pak. Banjir itu ya rata-rata ya dari sungai, dari sawah dan sebagainya, lebih banyak genangan. Yang terakhir adalah limpasan sungai dari Cisanggarung Pak. Jadi cerita tentang banjir ini memang sekali lagi mewarnai sekian banyak bencana yang sebutkan tadi, jumlahnya 85 bencana yang terjadi Kabupaten Brebes. Keluhan lain tentu bukan hanya itu Ibu Bapak sekalian. Banyak keluhannya. Kalau itu cerita-cerita soal yang tadi jalan, kemudian banjir, itu adalah cerita-cerita yang umum. Tetapi yang namanya petani, keluhannya juga tidak hanya soal jalan Pak. Petani itu cerita kepada saya, Pak PJ, Pak Bupati, kami ini ketika musim kemarau, musim hujan, kami produksinya sedikit. Pas musim-musim harusnya bagus, bawang merah, bulan Juni, Juli, Agustus, airnya tidak ada. Padahal itu pas bagus-bagusnya nanam bawang merah. Artinya apa? Butuhnya adalah air baku, air bersih untuk air irigasi. Maka kami pun sudah mengupayakan dan tahun depan kami kuati lagi, perbanyak lagi untuk membangun jaringan-jaringan irigasi agar sawah-sawah yang pada saat bulan Juni, Juli itu tidak teraliri air, bisa teraliri air. Petani tidak hanya butuh air Pak ternyata Pak. Pada saat mereka berproduksi, kemudian panen, saat panen itu kalau jauh dari jalan, mikulnya yang mahal Pak. Saya nanya Pak ke petani, Pak, Bapak, kalau 1 hektar itu habisnya berapa Pak? Untuk nanam bawang merah sampai panen, 125 juta Pak. Itu komponennya apa saja? Macam-macam Pak, pestisida, pupuk macam-macam, termasuk upah pikul ternyata. Nah, apa yang diminta? Yang diminta Pak, tolong jalan usaha tani Pak sampai masuk ke dalam. Jadi cerita-cerita soal apa yang dikeluhkan masyarakat itu ternyata warnanya macam-macam Pak. Bagi kita masyarakat umum pasti soal jalan. Kami terima Pak, terima. Keluhan itu macam-macam. Ada yang halus, ada Pak, yang kasar juga banyak. Jadi cerita soal masalah kerusakan jalan itu ada yang halus, ada yang kasar juga banyak. Yang unek-unek, tahu unek-unek lagi Pak? Mencaci maki juga ada Pak. Mencaci maki Pak. Jadi saya biasa saja Pak. Saya biasa saja. Maka silaturahmi ini hari ini, malam ini namanya memang Safari Ramadan. Tujuannya tentu yang pertama silaturahmi Pak. Tidak ada niatan lain. Ada yang WA ke saya Pak. Pak Urip kok jalan-jalan kemana-mana, belusukan kemana-mana. Sampai ke Desa Talaga, Cibentang, Kecamatan Bantar Kaung, saya masuki ke sana Pak, karena jalan rusak. Saya sampaikan, maaf ya, bahwa yang dia kira bahwa saya mau nyalon bupati, demi Allah insya Allah saya tidak akan nyalon bupati Pak. Jadi kalau saya kemudian hari ini dan selanjutnya saya bekerja, saya semata-mata untuk membangun Brebes, tanah kelahiran saya. Saya kebetulan lahir di Cikesal Kidul sana Pak, di Ketanggungan. Jadi cerita-cerita soal bagaimana keluh kesah masyarakat, bagaimana menderitanya masyarakat, saya mengalami itu tahun 80-an Pak. Untuk sekolah saja saya jalan kaki sampai dengan 7 kilo. Saat saya sekolah SMP. Jadi cerita soal itu saya insya Allah sudah mengalaminya semua. Jadi insya Allah saya murni ikhlas untuk membangun Kabupaten Brebes. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tentu permasalahannya tidak hanya soal jalan, tidak hanya soal air dan sebagainya. Dan soal jalan karena jumlahnya sangat banyak, dikatakan Pak Samad, kami bertahap Pak. Jalan kabupaten kita Pak, yang betul-betul jalan kabupaten murni ada 642 km. Tetapi yang jalan poros desanya panjangnya 1354 km. Jadi hampir 2000 itu merupakan jalan kabupaten plus jalan poros desa yang diakui oleh kabupaten. Dari sekian banyak hampir 2000 km itu Ibu Bapak, yang hampir 600 kilonya itu rusak. Itu yang masalahnya. Butuh biaya besar. Kami sudah menghitung, perkiraan biayanya hampir 700 miliar untuk membangun jalan sampai dengan bagus.
ini adalah pengakuan salah kami dan kekurangan kami kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kami janji akan memperbaiki semuanya, tetapi insya Allah secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Apa mampu buat Kabupaten Brebes? Yakin tidak mampu Pak kalau hanya menganggarkan Kabupaten Brebes. Maka oleh karena itu kami pun minta ke Pak Gubernur, kami minta juga ke Menteri PU untuk membantu agar jalan-jalan rusak di Kabupaten Brebes ini secara tahap demi tahap itu kita perbaiki pelan-pelan. Tetapi kami memang menginginkan kalau bisa jangan lama-lama Pak. Mintanya 3 tahun kalau saya Pak. Saya mintanya memang 3 tahun bisa kita perbaiki. Karena saya merasakan sendiri bagaimana akibat dari kerusakan jalan di Kabupaten Brebes ini. Sekali lagi, masalahnya tentu bukan hanya soal jalan, bukan soal air. Yang diceritakan oleh Pak Camat tadi itu soal stunting juga masalah Pak. Kami, para kepala daerah, bupati, wali kota, ditargetkan oleh Pak Presiden itu stuntingnya paling rendah, paling tinggi maksimal 14% Pak. Kita posisinya masih di angka 29% Pak. Saya diberi tugas Pak Presiden turunkan sebanyak 15% selama 2 tahun sampai 2024. Oleh itu tadi Pak Camat cerita, monggo bareng-bareng dengan Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Brebes kebetulan ini hari ini kemarin kita baru saja membuka dan meluncing satu program namanya program Gaspol Pak. Gaspol itu adalah program yang terkait dengan stunting, yaitu bareng-bareng donasi telur Pak. Gampangnya seperti itu. Jadi yang namanya anak balita dan bawah 2 tahun yang potensi stunting, makannya yang bergizi itu memang alternatifnya cuma 2 Pak alternatifnya. 1 telur atau yang kedua ikan. Maka kami membuka program namanya donasi telur Pak. Jadi selama 3 bulan berturut-turut bayi bawah 2 tahun itu memang harus kita beri telur Pak. Apa mampu Pak? Insya Allah mampu Pak. Kami sudah menghitung. Anak bayi bawah 2 tahun itu hanya jumlahnya 3.224 Pak. Kami sudah hitung. Itu yang sedang kita upayakan agar anak-anak kita ini nanti tidak menjadi stunting yang permanen. Itu adalah yang kita lakukan. Tetapi tidak cukup Ibu Bapak sekalian, kami juga titip kepada Ibu Bapak yang kagungan putri dan kemudian umurnya belum 19 tahun tetapi pengen nikah, tolong ditunda dulu Ibu Bapak. Karena ternyata Allah itu menciptakan kita ini, yang sang wanita itu memang alat reproduksi itu ada usianya. Ukurannya juga ada. Saya diceritakan dokter bahwa alat reproduksi wanita itu memang sudah diukur sedemikian rupa, bagaimana dia mengandung, bagaimana melahirkan, itu semua ada ukurannya. Oleh karena itu kami titip, seandainya Bapak Ibu kagungan putri dan meminta segera menikah usianya belum cukup, tolong ditunda dulu. Yang kedua, ini juga kadang-kadang sepele. Ada anak putri kita, punya anak putri kita agak sedikit badannya agak besar, umurnya baru 16 tahun. Kadang-kadang karena malu dia berupaya diet Pak. Diet ngurangi makan, diet ngurangi yang bergizi, akhirnya menjadi kurus, akhirnya kurang gizi. Saatnya kemudian menikah, biasanya juga anaknya nanti akan kurang gizi dan menjadi stunting. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, permasalahan kita tentu tidak hanya itu saja. Angka kematian ibu melahirkan juga masih tinggi Pak Bu. Jadi angka ibu melahirkan dan kemudian meninggal itu juga masih tinggi. Tahun kemarin kita 50 orang yang meninggal. Rata-rata yang 50 itu dari Kabupaten Brebes Pak itu dirawatnya di RSUD Kabupaten Brebes itu tidak sampai 24 jam, tidak sampai 2 hari Pak. Jadi ibu-ibu yang melahirkan kemudian meninggal ternyata dibawa ke rumah sakit itu dalam kondisi telat Pak. Rata-rata kurang dari 24 jam kemudian meninggal. Oleh karena itu kami titip untuk Bapak Ibu sekalian yang punya istri, yang punya yang punya putri yang sedang mengandung, tolong dipantau Pak, apalagi kandungannya beresiko. Pada saatnya akan melahirkan segera dibawa ke puskesmas, kemudian kalau beresiko segera dibawa ke rumah sakit umum yang terdekat. Itu kaitan dengan angka kematian ibu. Dengan cara itu insya Allah Ibu sekalian, angka kematian ibu melahirkan itu akan kita kurangi secara pelan-pelan. Kita masih yang tertinggi se-Jawa Tengah Pak, 50 itu. Yang lainnya tinggal 16, ada yang 10, ada yang 3. Kita masih yang tertinggi. Kalau kemiskinan, insya Allah Pak, yang ekstrim ini kita bisa selesaikan 2024. Pak Presiden perintahkan kepada kami, para bupati wali kota, desa-desa yang miskin ekstrim itu harus 0 Pak, tahun 2024. Kebetulan di Songgom ini Pak, hanya ada 1 kalau nggak salah, 1 desa. Dan Karangsambung tidak masuk desa yang miskin ekstrim, alhamdulillah.
ayem. Tetapi sekali lagi semua itu kita kerja bareng-bareng, tapi kami pemerintah kabupaten siap Pak menyelesaikan miskin ekstrim itu yang jumlahnya 42 desa Pak. Se-Kabupaten Brebes itu tuh. Kami sudah petakan dan sudah harus kita selesaikan tahun 2024. Yang berikutnya adalah terkait dengan masalah-masalah yang lain, terutama masalah sosial Ibu sekalian. Yang masalah sosial ini biasanya mendekati mendekati Lebaran Pak, mendekati Idul Fitri. Mendekati Idul Fitri ini memang ada satu yang memang sering kali kita abaikan, soal masalah mercon Pak, petasan. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian kami titip untuk menjaga ketertiban kita, keamanan kedamaian kita. Tolong barangkali ada tetangga, anaknya tetangga yang kelihatan membuat mercon. Atau barangkali kemudian membeli mercon. Tolong diingatkan Pak, itu dilarang karena bahaya. Biasanya bulan-bulan puasa Ramadan ini banyak yang bikin Pak. Dan itu kena saya lakoni sendiri Bapak. Saya ngelakoni sendiri pada saat kecil di Cikesal itu ya bikinnya yang mercon. Nah hari ini memang dilarang. Oleh karena itu kami titip Bapak Ibu yang kagungan putro atau Bapak Ibu sekalian yang suka mercon, tolong saat ini tidak diperbolehkan. Itu yang kaitan dengan mercon. Yang berikutnya tentu adalah yang terkait dengan ada di daerah lain Pak ini. Ada fenomena anak-anak yang setelah tarawehan begitu itu mainan. Mainannya mainan sarung Pak. Tapi sarungnya kemudian diisi batu. Itulah namanya perang sarung Pak. Ada di beberapa daerah. Insya Allah di Songgom dan Karangsembung ini nggak ada. Kami titip kepada tokoh masyarakat, kepada Bapak Ibu yang barangkali ada putronya atau putronya tetangga yang dilala kok gerak-gerik ngomong-ngomong bisik-bisik, ayo kita dolanan sarung yuk. Nah itu ceritanya biasanya mau perang sarung Pak sama tetangganya. Kalau mendengar seperti itu tolong anak-anak diberi nasihat. Jadi itu semua permasalahan kita di Kabupaten Brebes Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak hanya menjadi permasalahan pemerintah kabupaten, kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, Pak Camat, para kades, para tokoh masyarakat kabupaten, desa dan sebagainya untuk bersama-sama kami membangun Kabupaten Brebes dari berbagai macam sektor yang kami sebutkan tadi itu. Itu baru sebagian kecil masalah Brebes Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini hanya sebagian kecil saja yang kami sampaikan. Semuanya memang serbasuki mawa beo Pak. Yang diceritakan Pak Camat tadi itu adalah bahwa kita butuh biaya yang besar. Kami contoh tadi membangun jalan saja kalau mau cepat 700 miliar butuhnya. Nah oleh karena itu tadi Pak Camat juga menghimbau Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan SPT PBB monggo Pak. Ini terakhirnya nggak enak. Yang sudah mendapatkan SPT PBB monggo dipun bayar, tidak perlu ditunda-tunda. Toh nanti nunggu Agustus juga harus dibayar. Jadi kalau bulan ini, biarlah bulan puasa ini kan sudah ngumpul-ngumpul ya Pak mau lebaran. Nah sisihkan sebagian itu untuk membayar PBB ya, supaya nanti bar lebaran sudah ayem. Saya kira itu saja Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para kepala desa yang sudah menyiapkan ini semuanya. Sekali lagi kami mohon doa restu dari Bapak sekalian agar kami bisa membangun Kabupaten Brebes ini menjadi semakin baik, semakin maju dan semakin sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.